Ini adalah proses penyambungan kabel. Nah, jadi nanti ini kabel ini sebagai kabel apa Mas? Positif negatif? Positif. Mas? Sebagai kabel positif. Nah, ini kita ambil untuk jalur kabel negatif. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kang Basir. Sekarang saya bersama ini teman saya Mas Heri, dia ahli elektronik. Sekarang saya mau minta tolong ke Mas Heri untuk membongkar rahasianya membuat stabilizer aki supaya aki motor atau mobil teman-teman bisa awet. Nah, kita lihat apa saja yang diperlukan membuat stabilizer dan bagaimana cara membuatnya. Nanti saya bakal bongkar rahasia dari Mas Heri ini. Ini Mas Heri, apa aja nih yang perlukan nih untuk membuat stabilizer ini? Ya, kita siapin aja LO. LO itu ya saya ini ada empat macam lah ya, ukurannya yang berbeda-beda. Dari yang kecil sampai yang besar. Ini ukurannya berapa aja nih Mas Heri? Ini yang besar saya pakai 4.700 4.700 ya, mikrofarad 50 volt ya. 50 volt ini. Kemudian terus yang nomor 2 itu 3.300. Kita 3.000. ini pakai yang 25 karena kemarin kehabisan. Tapi nggak apa-apa ya, nggak ngaruh ya? Enggak, kita kalau untuk mobil kan aki 12 volt. Oh, Itu iya, masih iya. aman. Aman. Kita masih di atasnya ini 12 volt. Siap. Kemudian Yang ini 1000 mikrofarad. 1000 mikrofarad 25 volt. Ya. Kalau yang kecil ini 4,7 mikrofarad. 4,7 mikrofarad 25 volt juga. Ya. Ini kenapa sih beda-beda gini? Kenapa nggak yang ini semua gitu? Tujuannya apa nih? Karena tiap ukuran ini ada fungsinya masing-masing sih sebenarnya. Fungsinya gimana Mas Heri? Kalau untuk yang kecil ini itu ukurannya yang kecil ini kan lebih untuk frekuensi yang lebih tinggi. Oh gitu. Ya lebih refleksnya lebih cepat untuk frekuensi yang lebih tinggi. Emang daya tampungnya kecil, tapi kan kita juga ada yang gede, yang lebih besar. Ya. Itu daya tampungnya lebih besar untuk ngimbangin ntar beban penarikan bebannya. Nah, cara membuatnya gimana nih Mas Heri? Ya kita rangkai dari yang besar. Semua itu kita paralel. Bedanya paralel sama seri itu gimana Mas? Ya kalau paralel kan kita ini kita 4 ya jadi 4 kalinya. 8 ya 8 kalinya. Jadi susunannya seperti ini Mas. Ya ini. Ini fungsinya selain untuk stabilizer itu untuk apa lagi sih Mas? Kok banyak banget begini? Ini kan bisa ngurangin noise lah. Kalau untuk audio itu yang kelihatan banget itu noise itu. Noise itu kayak gimana sih? Bunyi gitu apa gimana? Ya kalau di tape mobil ya itu Iya. biasanya dengung. Udah suara dengung itu kita bisa hilang sama ya, ini. bisa minimalkan suaranya itu. Selain untuk audio itu untuk apa lagi tuh yang menghilangkan noise itu? Ini kalau untuk start awal waktu kita starting itu ini membantu aki itu supaya nggak langsung drop. Jadi dibantu sama elko ini kan nyimpen arus listrik itu biar sebagian itu dari elko, nggak semuanya dari aki, untuk biar akinya memperpanjang umur lah. Oh, jadi akinya jadi lebih awet ya? Ya. Ini taunya susunan paralel itu gimana sih? Nah, kalau paralel itu kita minus semua, plus semua. Oh, jadi minus disambung ke minus, Ya. plus disambung ke plus. Ya. Ini belum kita solder ya, ntar kalau kita solder jadi rapi ntar pokoknya. Oh, seperti itu. Ya. Nah, ini
Oh, sebentar, nanya lagi deh. Ya, Ini kenapa sih? Jadi nanti itu susunannya itu dari kecil ke besar apa dari besar ke kecil? kalau masalah susunan sih ya nggak apa-apa ya. Ini biar ya rapi kan kelihatannya. Yang penting Oh, kita gitu. sama ukurannya. Waktu kita paralel itu dari gede, Ya. kecil gitu lebih. Oh, jadi jangan gede Nah, kecil, jangan ya. jangan. Jadi gede, habis Gede itu habisin, ntar baru kecil. kecil. Oh, berarti ini tinggal disolder ya, Mas ya? Ya, Oke, siap. Nah, ini teman-teman proses penyambungannya. Jadi negatif dihubungkan dengan negatif dan positif dihubungkan dengan positif. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah nempelin. Karena apabila salah, maka itu yang kebalik itu dia akan mengambil arusnya. akan ngambil arusnya. Jadi malah mati apa gimana? Nol, netral jadinya. Jadi nol. Jadi nggak berfungsi gitu ya. Tapi Ya. bikin konslet nggak itu? Itu ntar kalau udah terhubung sama aki, dia pasti elkonya akan pecah ya. Oh, elko-nya doang tapi akinya nggak rusak. Akinya sih lama untuk jangka waktunya, tapi pasti yang rusak elkonya dulu. Oh. Meletus dia pasti. Oh iya ya, tapi ini nanti dikasih pengaman ya, dikasih sikring ya? Ada, Ya, Mas, ya? udah disiapin tadi. Udah disiapin. Oh, jadi Kita ini, ah, ntar ada lampu indikatornya. Nih kita kasih LED. oh iya. Jadi tetap bikinan kita itu Safety lah. safety, ada pengamannya. Nah, bagi teman-teman yang nanti mau bikin sendiri, inilah caranya. Tapi apabila teman-teman nggak sempat atau nggak bisa atau takut, boleh order ya. Boleh. Nanti saya tulis alamat saya di bawah, nomor HP, bisa teman-teman bisa pesen atau bisa komentar. Nanti teman-teman bisa order ke kita, apakah mau COD-an langsung atau mau pakai Rekber, misalkan Bukalapak atau Tokopedia. Nah, ini prosesnya sedang penyambungan antara elko satu dengan elko yang lain. Proses penyambungan sudah selesai. Jadi seperti ini. Jadi mana Mas nanti yang kutub positif sama negatifnya mana tuh ya terakhir? Ini kita ngambil kutub negatifnya yang ada jumper kabelnya ini ya. Iya. Ini ada minus. Oh iya. Terus ntar kita ngambil yang plusnya itu ini aja. Nih. Oh, Ya. dari tengah. Tengah aja. Oke, sekarang berarti proses penyambungan kabel yang akan disambungkan ke aki ya. Ya. Siap. Ini adalah proses penyambungan kabel. Nah, jadi nanti ini kabel ini sebagai kabel apa Mas? Positif negatif? Mas? Positif. Sebagai kabel positif. Ntar kita tambah fuse di sini. Oh, nanti Untuk ditambah pengaman. buat Kalau udah dimasukin di box, tambah fuse untuk sebagai pengaman. Nah, ini kabel positif berwarna merah dan kabel negatif berwarna hitam. Nah, ini kita ambil untuk jalur kabel negatif. Nah, kabel inilah yang akan dihubungkan ke aki dan baru dapat berfungsi sebagai stabilizer dan penghilang noise. Nah, jadi fungsinya adalah bisa juga untuk menambah lifetime aki supaya tidak mudah ngedrop. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang Mas minta tolong dijelasin ini kabel-kabel apaan ini, seperti apa, gimana gitulah. nih kita ibaratkan UPS ini akinya dulu lah ya. Ya.
Kita ini, jadi yang hitam dapat minus, yang merah ini dapat plus. Nah, untuk membuktikannya arusnya udah masuk atau belum, kita tes saja. Kita pencet saklarnya nih, switchnya. Oh, udah nyala hijau ya. Ya. LED-nya nyala. Berarti ini udah dapat arus dari aki, ya. Gitu. Nah, fungsi kerjanya itu seperti apa sih, cara kerjanya itu? Kenapa apabila dipasang stabilizer kata orang si akinya awet? Nah, seperti apa? Kenapa bisa awet? Bisa awet itu karena waktu pas kita pasang pertama dia emang nyedot arus, tapi selama dia nggak dilepas, dia masih akan menyimpan arus ini sampai kapanpun dia masih bisa bertahan gitu. Terus ini kan masih masih nempel terus. Ya. Ini aki ini masih nempel lah ya alatnya ini. Nah, ini kita ibaratkan kita matiin aja ini. Tegangan kan masih kebaca terus. Oh iya. Masih bertahan lama. Nah, ini tegangan nggak turun ya? Nggak turun. Jadi dia akan turun kalau ini udah ibaratnya aki udah sowak kan. Dia makin lama turun, dia ngikut turun. Selama aki ini masih oke, dia tetap akan nyimpan arus itu terus. Kita nyalain lagi. Misalkan kata orang nih, katanya kalau pakai stabilizer itu bisa bikin aki awet, tidak mudah ngedrop. Nah, jadi saat di starter itu apakah stabilizer ini bekerja dengan seperti apa gitu? Nah, waktu kita starter itu kan ibaratnya aki ini kesedot arus yang besar. Iya. Nah, waktu arus besar itu kita elko di stabilizer ini akan membantu mengalirkan arus untuk ke starter itu. Sebagian dari aki bisa juga diambil dari elko ini. Jadi membantu aki itu tegangannya dia nggak langsung drop. Oh, karena jadi aki gitu itu ya? kalau tegangannya di bawah 11 itu udah jelek tuh sebenarnya. Kalau bisa kan tegangan itu di atas 12, aki itu awet. Oh, jadi stabilizer ini pun membantu kerja aki ya? Iya, waktu dia di starting kan dia butuh arus yang besar. Nah, stabilizer ini membantu. Nah, terus ada yang bilang ke lampu menjadi lebih terang, terus ke audio menjadi lebih bagus. Itu bisa dijelaskan? Kalau untuk ke lampu, dia akan stabilizer ini tegangannya akan stabil, akan konstan. Terus dia kalau di alternator, di dinamo ampere mobil itu, dia kan gelombangnya kan belum sempurna lah. Nah, itu kita ini stabilizer ini bisa menstabilkan gelombangnya itu biar rata, datar gitu. Kalau untuk audio, karena untuk menghilangkan noise itu yang diakibatkan dari alternator itu, ini udah diredam pakai elko ini, jadinya gelombangnya yang jelek itu ibaratnya itu udah stabil lagi. Terus ini ada efek negatifnya nggak sih? Misalkan stabilizer itu ada efek samping atau apa gitu? Kalau efek samping sih enggak, cuma paling waktu waktu kita tempel pertama itu kelihatan kayak nyedot, tapi itu nggak masalah selama alat ini kita nggak lepas lah. Ya teman-teman, sudah selesai pembuatannya. Coba Mas, bisa dilihat nih. Silahkan, selamat mencoba. Langkah kerjanya tadi sudah sangat lengkap, tinggal teman-teman praktekin sendiri. Nah, kalau misal pengen tapi nggak bisa membuatnya sendiri, silahkan order dan komentar di sini. Nanti kita lanjutkan transaksi. Demikian video tutorial membuat sendiri stabilizer aki untuk motor dan mobil. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ke channel Kang Basir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.